الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, insya-Allah pada kesempatan ini kita akan teruskan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, bahasa yang mulia, bahasa yang mudah insya-Allah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dhamir. Ini adalah kajian yang kedua tentang dhamir ya. Sebelumnya kita belajar tentang dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri atau dhamir yang berpisah dari fi'il. Maka kali ini kita akan sambung kepada dhamir yang bersambung pula ya. Cuma sebelumnya kita akan ulang kaji sedikit tentang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang dhamir secara keseluruhannya. Jadi dhamir ini terbagi kepada dua, tuan-tuan ya. Ada dhamir munfasil, dhamir yang berpisah atau berdiri sendiri. Ada dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamir munfasil ini terbagi kepada dua. Ada dhamir rafa atau dhamir subjek. Kenapa dikatakan dhamir subjek? Sebab dia memang dia sebagai boleh jadi pelaku ataukah dia sebagai mubtada, subjek predikat subjeknya. Contohnya itu dhamir rafa ini adalah huwa. Kita dah hafal semua. Dulu kita selalu latihan dengan tangan kita ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi dhamir yang ini, yang 14 ini semua dipanggil dhamir rafa ya, dhamir rafa. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi rafa. Dan rafa itu sebenarnya adalah kalau bukan mabni, sebab ini adalah tentang isim mabni. Kalau dia bukan mabni atau dia adalah mu'rab, maka dia akan menerima baris dhammah atau baris depan. Cuma sebab dia mabni maka dia tak menerima tanda itu, tapi dia dipanggil dengan mabniyun. Cuma tetap dipanggil rafa sebab dia fi mahalli rafa, tempat rafa. Okey, kemudian yang kedua daripada dhamir munfasil ini adalah dhamir nasab, dhamir yang berkedudukan sebagai objek. Objek ya. Contohnya yaitu iyahu. Di sini saya juga sama 14. Iyahu, iyahuma iyahum, iyaha, iyahuma iyahunna, iyaka, iyakuma iyakum, iyaki, iyakuma iyakunna, iyaya, iyana, iyaya, iyana. Ada 14 bentuk ya. Tuan-tuan dan puan-puan sila dihafal dan boleh merujuk kepada bahagian pertama dari pelajaran tentang dhamir. Nah, kemudian bahagian kedua dari dhamir ini adalah dhamir muttasil. Cumanya dhamir muttasil ini terlalu panjang ya. Maka saya bagi-bagi pada kesempatan ini saya akan ambil satu bentuk dulu, iaitu dhamir rafa. Dhamir rafa. Dhamir rafa ini akan bersambung kepada fi'il madhi, dia bersambung kepada fi'il mudhari', dia akan bersambung dengan fi'il amar. Jadi hari ini kita akan ambil semua itu insya-Allah ya. Jadi ada dhamir rafa, ada dhamir nasab dan ada dhamir jar. Dan insya-Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan kaji satu persatu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, nantikan video yang akan datang tentang pelajaran ini. Dan hari ini kita akan fokus kepada dhamir rafa saja. Okey. Dhamir munfasil tadi ini sebagai ini masih ulang kaji, masih murajaah kepada pelajaran sebelumnya. Dhamir rafa itu yang tadi huwa huma ya saya dah sebutkan. Saya akan fokus kepada contohnya. Contohnya sini huwa muslimun. Huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim. Huwa ini namanya i'rab ya, tuan-tuan ya, i'rab. Jadi huraikan kedudukannya. Jadi huwa ini adalah dhamir munfasil. Huwa ini dhamir munfasil mabniun 'alal fathah, dimabnikan dengan baris fathah iaitu baris atas. Tengoklah huwa ada wa tu
Jadi mabninya sebuah dhamir itu dilihat dari ujungnya. Kalau dhamirnya berbaris atas ujungnya, maka itu mabni fathah. Kalau dia berbaris depan, mabni dhammah. Kalau dhamir itu berbaris bawah, mabni kasrah. Kalau dhamir itu berbaris mati, contohnya antum atau ke ana, itu adalah mabni sukun. Itu tuan-tuan kena hafal dia punya mabninya. Jadi huwa ini adalah mabni fathah, tuan-tuan. Fi mahalli rafa' mubtada. Tempatnya tempat rafa', diambil tempatnya. Sebab kenapa? Kerana satu hukum yang kita harus hafal adalah mubtada. Mubtada itu permulaan ayat isim. Contohnya saya mengatakan rumah itu besar. Rumah itu adalah mubtada, besar adalah khabar. Mubtada khabar. Mubtada itu kalau dalam bahasa kita adalah subjek, predikat, khabarnya adalah predikat. Mubtada itu hukumnya adalah marfu' kalau dia isim mu'rab. Ingat, mu'rab itu boleh menerima tanda. Kalau dia isim mu'rab, dia akan marfu' dengan baris dhammah atau kata kawan-kawannya dhammah. Tapi kalau dia mabni, kita tidak mengatakan mu'rab marfu', tapi istilah yang digunakan oleh ulama kita adalah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Jadi huwa ini adalah fi mahalli raf'. Mudah dapat difahami, insyaallah. Kemudian muslimun adalah khabar mubtada. Khabar mubtada marfu'un di rafa'. Ini tadi kalau huwa itulah fi mahalli rafa', kalau muslimun ini marfu'. Kenapa marfu'? Sebab marfu' itu dirafa'kan. Dirafa'kan, dia menerima tanda rafa'. Maka alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Saya ulangi, muslimun adalah khabar mubtada marfu'un, dia dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya, dhammah. Itu nampak dengan dhammah yang ada pada muslimun, ujung muslimun. Okey, kemudian yang kedua, dhamir munfasil nasab. Ini masih ulang kaji sebelumnya. Kita ada iyahu, iyahum, iyahum, iyaha, iyahum, iyahunna, iyaka, iyakum, iyakum, iyaki, iyakum, iyakunna, iyaya, iyana. Semua ini semua adalah dhamir-dhamir ini semua yang mabni. Iyahu mabni dhamma, iyahuma sukun, iyahum sukun juga, iyaha sukun, iyahuma sukun, iyahunna mabni fathah, iyaka mabni fathah, iyakuma mabni sukun, iyakum mabni sukun, iyaki mabni kasrah, iyakuma adalah mabni sukun, iyakunna mabni fathah, iyaya mabni fathah, iyana mabni sukun. Jadi apa yang ujung itu, itulah menandakan dia mabni dia, nama mabninya. Jadi perlu diketahui bahawa kalau dhamir itu ujungnya adalah alif, maka dia mabni sukun, tuan-tuan, ya. Contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka ini saya ambil iyyaka saja. Iyyaka adalah dhamir munfasil mabni ala fathah fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Dia adalah maf'ulun bih fi mahalli nasab. Sebab kenapa? Maf'ulun bih itu objek itu nasab, tuan-tuan. Kalau khabar itu rafa', tapi kalau dia maf'ulun bih itu adalah nasab. Okey, itu sekadar murajaah kepada pelajaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada video sebelumnya tentang dhamir munfasil. Kita teruskan kepada pelajaran seterusnya, atau dhamir muttasil. Dan di sini saya akan bagi kedua ni, bagi kepada tiga. Ada dhamir rafa', ada dhamir nasab muttasil, ada dhamir jar muttasil. Cuma pada kali ini kita akan ambil satu bentuk dulu, iaitu dhamir rafa', ya, supaya kita fokus dan boleh mengulang kaji. Kita boleh fokus dan mudah untuk kita hafal. Seperti sebelumnya, saya bagi dhamir ini kepada tiga. Ada dhamir ghaib, ada yang mukhatab, pihak kedua ada mutakallim, pihak pertama yang bercakap, yang berbicara, ya. Ghaib itu adalah tidak ada di depan kita, ghaib. Pertama sekali, ghaib ini adalah bentuk huwa lah, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Di sini saya ambil contoh fathah. Fathah itu maksudnya membuka. Jadi kalau fathah itu maksudnya, artinya dia telah membuka. Sebab ini adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi telah membuka. Entah apa dia buka pintu atau buka apa, ya. Fathah membuka, dia telah membuka. Cuma dhamir yang ada pada bentuk huwa itu tersorok. Maka nama yang kita juga ada istilah baru yang kita harus hafal adalah mustatirun. Mustatirun itu adalah
tersorok, tersembunyi, tersirat. Jadi pada perkataan fathah ini ada dhamir yang tersirat, iaitu huwa. Fathah itu adalah huwa. Tetapi yang lain tu ada nampak ya. Fathah ada alif, fatahu ada waw. Alif itulah dhamirnya, waw itu dhamir. Kemudian fatahat juga tersirat, tersembunyi, iaitu hiya. Jadi pada perkataan fatahat itu mengandungi dhamir hiya. Kemudian kalau perempuan dua fatahata, kemudian kalau orang perempuan fatahna. Jadi kita hafal ya fathah ya. Fataha, fataha, fatahu. Jadi huwa, huma, hum. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Ulang. Fatahat untuk perempuan, fatahata untuk dua, fatahna untuk ramai. Kita ulang yang dua dulu ni. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Ya, itu adalah dhamir ghaib. Apa maksudnya fatahna? Mereka perempuan telah membuka. Ya. Okey, kemudian bentuk mukhatab. Fatahta, anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum. Anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna. Kita hafal, ini bagian yang ke tengah-tengah ini adalah mukhatab ya. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Cuba dihafal. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Semoga boleh dihafal. Dan paling senang adalah yang ibu jari. Ana, nahnu, ana fatahtun, nahnu fatahna. Ingatkan panjangkan na. Kalau tuan-tuan pendekkan na, itu artinya lain, iaitu antunna, fatahna. Tapi harus dipanjangkan fatahna. Fatah tu fatahna. Okey, sekarang kita hafal 14 ya. 5 jari ini maknanya 14 dhamir. Ya, sama-sama. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Lagi sekali, hafalkan tuan-tuan. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh menghafalnya dalam satu nafas, Masya Allah. Cuba ya, saya cuba. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtu, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Okey, boleh insya-Allah. Kita ada tadrib, tuan-tuan boleh buat sendiri di rumah. Buat katabah, telah menulis, qara'a, telah membaca, jalasa, telah duduk, nasara, telah menolong. Saya ambil satu sahaja untuk latihannya, dan tuan-tuan boleh buat di rumah semua contoh 4 lagi ini, atau tambahkan lagi fi'il lain untuk memudahkan. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya. Jadi apa yang saya merahkan di sini tuan, itu adalah dhamirnya, dhamir muttasil rafa namanya. Kenapa dah rafa? Sebab dhamir-dhamir ini adalah fa'il, pelaku. Fataha itu alifnya adalah fa'il, wawnya fatahu itu fa'il. Fataha lagi, fatahna, nun niswa itu, nun niswa namanya tuan-tuan, itu adalah fa'il. Fatahta, ta itu, tuma, tum, ti, tuma, tunna, semua itu adalah fa'il. Saya merahkan di sini. Kecuali yang huwa dengan hiya, dia tersorok, tersembunyi. Jadi fa'ilnya mana? Mustatirun. Yang kita katakan dhamirnya adalah dhamir mustatir. Okey, kita pindah kepada fi'il mudhari tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena ulang-ulang ini supaya boleh dihafal. Kita pindah kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini banyak yang mustatir, ada 5 mustatir. Yang pertama adalah huwa dan hiya, kedua adalah hiya, kemudian yang ketiga adalah anta, ana, nahnu, ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu, itu semua mustatir, tersorok. Dan dia tersoroknya, kalau huwa, hiya itu boleh, jaiz, jawaz. Tapi kalau anta, ana, nahnu itu wujub, wajib tersorok. Dia tak boleh disebutkan fa'ilnya. Tapi fa'ilnya atau dhamirnya mestilah tersorok. Sekiranya disebutkan, itu bukan fa'il, tapi dia sebagai taukid, penegas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar sama-sama di sini. Apa yang saya merahkan itu, itulah, dan dhamir yang nampak itu alif waw, alif nun, alif waw, ya, alif nun.
pada fi'il mudhari' ya. Alif waw, alif itu menunjukkan dua, waw itu waw jamak, ramai. Jadi itu ramai itulah yang menunjukkan kepada fa'il. Ya pada anti, taftahina anti, ya itu adalah dhamir. Itu dipanggil yaul mukhatabah. Apa tuan-tuan? Yaul mukhatabah, ya yang merujuk kepada mukhatab perempuan. Kemudian alifnya alif musanna atau alif tasniyah. Alif musanna atau tasniyah. Nunnya dipanggil nun niswa. Jadi semua ini adalah dhamir muttasil rafa' atau dhamir rafa' muttasil. Bersambung. Kenapa? Sebab dia bersambung dengan fi'il. Bukan seperti sebelumnya, pada video sebelumnya, itu adalah dhamir mufasil yang berpisah daripada fi'il. Ya. Kita hafal di sini tuan-tuan. Boleh faham tak ini? Mustatir itu tersorot. Maknanya huwa itu ada mengandungi. Fi'il ini mengandungi huwa. Taftahu adalah mengandungi hiya. Jadi kalau kita terjemahkan satu fi'il, yaftahu itu maksudnya dia lelaki sedang membuka atau akan membuka. Dua maksudnya ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada dua mengandungi makna sekarang dan akan datang. Jadi yaftahu itu adalah sedang membuka atau akan membuka. Taftahu sedang membuka atau akan membuka. Okey. Di sini kita buat latihan sini ya, latihan sama-sama ya. Sama dengan tadi. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Jadi kalau gaib untuk huwa lelaki, huwa huma hum menggunakan ya semua. Huruf mudhari'nya di awal itu menggunakan ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Ulang. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Kemudian kalau perempuan menggunakan ta. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, tapi huna menggunakan ya, tuan-tuan ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahna. Kita ulang lagi. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Lagi sekali. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Hafal tuan-tuan ya. Ulang-ulang sampai boleh hafal. Boleh terus masuk kepada fi'il lain untuk mengulang kaji dan latihan. Jadi apa maksudnya yaftahu? Dia sedang membuka. Yaftahani, mereka berdua sedang membuka. Yaftahuna, mereka itu, mereka orang ketiga sedang membuka. Anti apa ni? Huwa. Tadi huwa, maaf ya. Hiya taftahu adalah dia seorang perempuan sedang membuka atau akan membuka. Kemudian taftahani, mereka berdua perempuan sedang atau akan membuka. Yaftahna, mereka ramai. Okey, kita pindah kepada mukhatab, tuan-tuan. Anta taftahu. Di sini mukhatab ya tengah ya. Anta taftahu, antuma taftahani, antum taftahuna. Anti taftahina, tambahkan ya dan nun. Antuma taftahani lagi sama dengan antuma lelaki sama. Kemudian antunna taftahna. Bedakan antara yaftahna dengan taftahna. Kalau di awalnya ya, yaftahna, itu maksudnya mereka perempuan. Kalau pada antunna menggunakan ta, taftahna ya. Kita ulang-ulang dua ini. Yaftahu, yaftahani, bukan yaftahu, teman-teman. Ta, anta taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. Ulang. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. Okey. Semoga boleh dihafal ya. Ulang kaji, hafal dulu. Kalau susah dimengerti, hafal dulu. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. Lama-lama nanti hafal dan pahami. Kemudian untuk ana nahnu senang. Jadikan ya tadi atau ta tadi a. Jadi aftahu. Kemudian tukar ya atau ta tadi menjadi na, naftahu. Jadi huruf mudhari kita ada 4 ya, yaitu anti, alif, nun, ta, ya. Atau anaitu, alif, nun, ya, ta. Atau anita, mana-mana yang kita mudah hafal, ya terserah, silahkan ya. Ana, nahnu, menggunakan a, na untuk kami. Okey, kita ulang lagi. Terakhir ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Cuba latihan untuk fi'il lain tuan-tuan di rumah.
Contohnya yang saya ambil lagi sekarang, yaqra'u ya. Yaqra'u membaca. Sedang membaca. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na. Taqra'u taqra'ani taqra'una, taqra'ina taqra'ani taqra'na. Aqra'u naqra'u. Apa maksudnya aqra'u? Saya membaca. Naqra'u, kami membaca. Taqra'una, kamu semua membaca. Antum. Antunna taqra'na, kamu sekalian perempuan sedang membaca. Mereka sedang membaca, yaqra'una ya. Mereka perempuan sedang membaca, yaqra'na. Dan latihan ya, latihan menggunakan dhamir ini. Oleh karena itu sebelum masuk ke sini, tuan-tuan harus belajar betul-betul pada dhamir munfasil tentang dhamir. Sebab itu juga kita akan ulang-ulang dan kita lekatkan ya. Kalau kita dah hafal dhamir munfasil, huwa huma hum, maka senang mempelajari dhamir ini. Jadi jangan lupa rujuk video sebelumnya tentang dhamir munfasil. Kita pindah kepada dhamir pada fi'il amar. Jadi dhamir rafa' muttasil ini dia akan masuk pada fi'il madhi tadi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ada 3 fi'il yang akan dimasuki dhamir muttasil rafa' ya. Dan tidak ada lagi yang lain. Dia hanya bersama kepada fi'il ini saja. Fi'il 3 ini, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar ya. Jangan cari fi'il-fi'il yang lain karena fi'il itu hanya ada 3. Dan dhamir rafa' muttasil hanya ada pada 3 itu ya. Selain itu bukan dhamir muttasil rafa' atau dhamir muttasil atau dhamir rafa' muttasil. Mana-manalah kita boleh dahulukan atau diakhirkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita latihan di sini. Kenapa saya datangkan di sini ada 2? Ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Kenapa? Sebab satu pelajaran untuk kita bahwa untuk membuat fi'il amar itu kita ambil dari mana? Dari fi'il mudhari' juga ya, dari fi'il mudhari'. Anta, tapi bentuk mudhari'nya mukhatab ya, mukhatab, bukan yang gaib dan bukan yang mutakallim, yang mukhatab saja, orang kedua, orang yang diajak berbicara, orang kedua, orang yang ada di depan kita. Anta, sebab kita mau memerintahkan, kalau kita menyuruh orang, kita akan suruh orang depan kita. Kalau kita suruh orang ketiga, kita harus ada perantara. Kalau yang secara langsung directly itu adalah fi'il amar, itu adalah untuk orang kedua, orang di depan kita ya. Anta taftahu. Anta taftahu, caranya buang ta dia, buang huruf mudhari'nya dan matikan ujungnya. Tanya tukar atau ganti dengan alif amar atau dipanggil dengan hamzah wasal, maka jadilah iftah ya. Taftahani, buang tanya awal, buang nun di ujung, jadilah iftaha, tambahkan alif maksudnya ya, tambahkan alif jadi iftaha. Taftahuna, buang ta buang nun, tambahkan alif, iftahu. Taftahina, buang ta buang nun, jadilah iftahi. Taftahani, buang ta dan buang nun, jadilah iftaha. Taftahna, tak perlu buang nun sebab nun itu dan nun niswah, nun domir, maka apa yang kita buang hanya ta saja, jadilah iftahna ya. Boleh faham insyaAllah. Jadi kita fokus pada fi'il mudhari sekarang, fi'il amar sekarang. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Di mana tadi? Di sini. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Iftah, bukalah engkau seorang lelaki. Iftaha, bukalah 2 orang lelaki, kamu 2 orang. Iftahu, kamu sekalian bukalah. Iftahi, anti seorang perempuan, bukalah. Iftaha, kamu berdua bukalah. Iftahna, kamu perempuan semua bukalah ya. Coba kita latihan untuk perkataan lain. Contohnya sini kita dah kata tadi, qara'aidah, jalasa, fi'il amarnya yajlisu, ijlis ya. Kita ambil fi'il amarnya jalasa, ijlis, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlas, ijlisna. Ulang. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, anti tambahkan dia. Ijlisa, ijlisna. Dan perhatikan pada huruf yang saya merahkan. Yang saya merahkan itu adalah dhamir muttasil rafa atau dhamir rafa muttasil atau dhamir muttasil fi mahalli rafa. Dia menduduki tempat rafa. Kalau anta itu mustatir, anta mustatir ya, dia tidak boleh dikeluarkan. Dia punya dhamir, dia mesti wajib tersorok pada anta. Okey, itu dia tentang teori tentang dhamir dan kita masuk pada contoh-contohnya ya. Di sini saya merahkan yang dhamir muttasil rafa.
Di sini mungkin tidak perlu saya baca semua ayatnya. Kita boleh lihat perkataan saja, ahlaknahum, kami membinasakan mereka. Binasa. Siapa yang jadi, untuk mengetahui rafa itu pelaku fa'il atau fa'il, kita perlu, atau pertanyaan soalan yang kita berikan adalah siapa? Ahlaknahum, kami membinasakan mereka. Siapa yang membinasakan? Kami. Maka kami itu adalah dhamir rafa dan fa'il. Kemudian perkataan lain, zalamu. Zalamu ini ada waw matinya. Dan perlu kita hafal di sini, ada waw jama' ini dimanapun berada, sama ada dengan 3 fi'il kan. Dimanapun berada, sama ada dia di fi'il madhi, atau di fi'il mudhari', atau di fi'il amar, kita jumpai, ketemukan waw ini, maka waw itu adalah fa'il fi mahalli rafa'. Jadi fi mahalli rafa'. Kenapa? Sebab fa'il itu marfu' sebenarnya, tetapi untuk dhamir yang mabni, sebab mabni, semua yang mabni termasuklah dhamir, itu akan mengambil tempatnya saja, maka dipanggil dengan istilah fi mahalli rafa' dan tidak menerima apapun tanda rafa'. InsyaAllah pada kesempatan lain yang akan datang, dan tuan-tuan tunggu ya, nantikan nanti video-video tentang apa saja yang perlu dirafa'. Di antaranya adalah fa'il dan subjek predikat. Okey, ja'alna, ini kami. Situ adalah dhamir kami yang menjadikan. Kemudian yang balagha ada alif. Mereka berdua sampai. Nasiya, mereka berdua lupa. Ini tentang Nabi Musa ya, dalam surah Kahfi. Boleh dirujuk terjemahannya tuan-tuan. Saya dah bagi tanda di sini adalah ayat 59 sampai ayat 61 daripada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk maknanya. Kemudian dalam surah Al-Kafirun ayat 2 dan ayat 4 saya pilih di sini yang ada dhamirnya ta'buduna. Waw itu adalah dhamir dalam pada fi'il mudhari'. Abadtum, tum itu adalah dhamir muttasil pada fi'il madhi abada, menyembah. Abadtum, kamu sekalian telah menyembah. Kemudian ara'aita ta itu yurdi'na, dia bersambung dengan fi'il mudhari', ini bentuk hunna ya. U'budu fil amar, ini adalah fi'il amar. Jadi yang lain tu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. U'budu ini adalah fi'il amar. Waw itu waw jamak ya. Tattaquna, wawnya waw jamak dan dia bersambung dengan fi'il mudhari'. Okey. Ada yang saya birukan di sini, itu maksudnya dia mustatir. Abrahu mustatir, ana ablugu, abluga itu adalah mustatir, ana amdu juga ana, a'budu ana, yukadzibu itu adalah dia lelaki, huwa arada huwa lelaki fi'il madhi, yutimma itu huwa lelaki, khalaqa dia juga khalaqa dia merujuk kepada huwa, dan seterusnya. Tuan-tuan silakan dirujuk, diulang kaji. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca Quran, maka cuba latihan sendiri. Setiap jumpa dhamir ini, adakah subjek ini adalah dhamir rafa' atau dhamir yang lain, dhamir muttasil atau dhamir munfasil ya. Okey. Kita belajar sedikit ini, berapa minit untuk i'rabnya. Kita belajar i'rab sedikit ya. I'rab itu maksudnya apa tuan-tuan? I'rab itu adalah menjelaskan perubahan-perubahan ayat ya. Cuma di sini i'rabnya i'rab mabni semua, sebab kita belajar tentang mabni ya. Zalamu fi'il madhi. Zalamu fi'il madhi kita ambil yang tadi itu ya. Zalamu fi'il madhi mabni ala dhammah. Ini fi'il madhi ini mabni. Semua fi'il madhi adalah mabni ya. Nanti kita akan belajar nanti pada video-video akan datang tentang fi'il pula. Wawnya itu adalah dhamir, namanya dhamir muttasil, kemudian dia mabni ala sukun. Kenapa dia sukun? Ada sukunnya fi mahalli rafa' fa'il. Balagha ini fi'il madhi juga mabniun al fathah, dia mabni fathah. Alifnya adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Samalah i'rabnya, semua dhamir hampir sama ya, cuma berbeza pada mabninya, mabni sukun ke atau fathah. Ra'aita, saya fokus kepada ta saja, dhamir muttasil mabni ala fathah fi mahalli rafa' fa'il. Sama, cuma sukun tadi ini fathah pula. Ta'buduna waw sama dengan di atas, adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Tuan-tuan hafal saja ini. Hafal ini insya-Allah senang ya. Nun mestilah mabni fathah kan. Dhamir muttasil tutup mata mabni, dhamir muttasil mabni alal fathah fi mahalli rafa' fa'il. Boleh hafal? Ulang-ulang lagi.
Waw, coba waw tadi dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Hafal tuan-tuan supaya kita boleh senang untuk nak ketahui lagi untuk akan datang. Okey. Silakan rujuk ulang-ulang video ini supaya tuan-tuan boleh memahami tentang apa itu dhamir muttasil rafa. Dan saya berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat sekalian di mana pun berada yang telah mengikuti video ini daripada awal sampai sekarang, dan nantikan video-video akan datang yang masih berkaitan. Masih banyak lagi pelajaran tentang dhamir yang kita belum ambil. Sabar tuan-tuan, nantikan insya-Allah pada next class atau next time kita akan belajar tentang dhamir rafa yang bukan mabni rafa, dhamir muttasil yang nasab pula. Saya kira itu saja dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, kekhilafan, ada tasalsul, ada gagaknya, minta maaf. Itu adalah normal saya, itulah kekurangan saya, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan memahaminya ya, memakluminya, dan kita sama-sama berusaha, kita sama-sama belajar untuk mendalami ilmu Allah ini subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.